Pada suatu hari, pasang suami istri yang dikutuk oleh Raja Bahtera Indra. Hidup mereka sangat miskin sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempelam. Mas, aku ingin buah mempalam. Baiklah, istriku. Buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempelam di istana. Baginda, bolehkah saya meminta sedikit buah mempelam itu? Silakan, ambil saja. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu pun diperbolehkan untuk mengambil buah mempelam tersebut. Setelah itu lahirlah seorang putra dengan paras yang elak diberi nama Marakrama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta kebahagiaan. Mereka kian memuncak ketika lahirnya putri Nila Kusuma yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarga untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indra Dewa dan istrinya Dewi Rencana. Hai kesejahteraan dan kemakmuran negeri angkasa, Emil Dewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indra Dewa yang merupakan raja kerajaan dari Antah-Bantrah. Ketidaksukaan Maharaja Indra Dewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indra Dewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan. Ya, sepertinya anakmu akan membawa bencana dan kesialan. Hidupnya Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujum tersebut yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Marakrama dan putri Nilai dari negeri Puspasari. Sepeninggalannya Marakrama putri Nilai dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh berantakan dan tidak karuan, serta orang tua Makramah menjadi jatuh miskin kembali. Hai, di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, mereka berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta. Namun naasnya mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipilih dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marakrama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Enggakusuma terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Maki, biasa Hari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan. Panggil dengan cahaya putri inilah dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan menjadi permaisuri. Dengan gelar Putri Mayang mengurai sedang terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Paraksama tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri Putri Cahaya sebelum berhasil dijadikan santapan. Raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marakrama. Setelah itu, keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut dan mereka menumpang ke kapal saudagar menuju negeri Palingan Cahaya, tempat asal Putri Cahaya Cairaini. Hal tersebut tak berjalan mulus sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Makramah dibuang ke laut. Karena hal itulah Makramah dimakan oleh ikan hiu, tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kabayan yang memberitahu bahwa ada Marakrama di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta Nenek Kabayan untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan sehingga Marakrama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marakrama bekerja bersama Nenek Kabayan sebagai perangkai bunga yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan dijaga Putri Cahaya Kirana. Karena itulah Marakrama bertemu dengan adiknya, yaitu Putri Nila Kusuma. Lalu Marakrama dan adiknya bernama Intan Handelani datang balik
makan ekor sehari-hari seperti kedua orang tua dari kejadian itu. Makrarama diangkat menjadi raja di negeri Parpasari, menggantikan ayahnya